Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bersyukur kita boleh berkumpul kembali dalam saat teduh pagi hari ini. Mari kita mau mengawali saat teduh pagi ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini, untuk kami kembali boleh berkumpul bersama mengikuti saat teduh pagi ini. Ya Bapa kami yang di dalam surga, kami mohon bimbingan-Mu selama 30 menit ke depan. Engkau yang tuntun kami sehingga kami boleh berfokus, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kami mohon berkat-Mu, pimpinan-Mu untuk seluruh rangkaian acara kami ini, Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, Engkau yang memberkati, Engkau yang lancarkan semua. Engkau berkati setiap peralatan yang kami pakai, device kami, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang melayani pagi hari ini, dari awal pembukaan, pujian, renungan, dan sampai akhirnya nanti doa penutup. Engkau yang berkati Tuhan. Engkau lancarkan semua. Engkau berkati setiap kami yang berkumpul satu persatu Tuhan. Engkau tebus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan bersekutu di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom teman-teman, sahabat-sahabat, dalam saat teduh pagi ini. Hari ini, hari terakhir di tahun 2022. Berapa jam lagi kita akan masuki tahun yang baru, tahun 2023. Biarlah kita siapkan hati kita siapkan seluruh keberadaan kita siapkan dari pagi hari ini sampai malam untuk menyambut tahun yang baru itu. Sahabat-sahabat, di dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari teman-teman, kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Ini Bapa, biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hari yang Kau berikan bagi kami, ya Bapa. Dalam kehidupan kami sungguh bersyukur. Engkau Bapa yang sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari teman-teman, kita mau menyanyi lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Bertolong besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memang tidak pernah terlambat menolong kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan, di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu.
Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Allah yang kudus. Kami mau memuja-Mu, Allah yang kudus. Kami mau masuk ruang Maha Kudus dengan kerendahan hati kami, ya Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah berkumpul pada pagi ini. Karena kami mau masuk. Kami mau menerima anugerah-Mu, Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu, Tuhan. Di tahun yang baru. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah, ku
sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oyarana sandara katas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Arana sandara katas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Abena sandara katas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Malaysia sandara katas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Malaysia marakatas dari katas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Malaysia marakatas ada sandara katas Malaysia marakatas Jesus, thank you, Lord. Thank you.
Indonesia mereka atas Iriana Malaysia. Marayasik, Iriana karena Kau adalah Allah yang baik, Kau adalah Mereka atas Malaysia. Mereka atas Malaysia. Mereka atas Malaysia. Mereka atas Malaysia. Mereka atas Indonesia dari atas Malaysia. Mereka atas Malaysia. Mereka atas Malaysia. Mereka atas Malaysia. Mereka atas Malaysia. Dari atas Yaranasan dari atas Malaysia. Mereka 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 atas Anasan dari atas Malaysia. Mereka atas Anasan dari atas Malaysia. Mereka atas Malaysia. Kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu di pagi ini, di hari terakhir di tahun ini. Kami mau semakin intim dengan-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Christine, urapilah dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Pembacaan pagi ini dari Injil Yohanes 1, ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyakannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa
penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil pagi ini akan sulit dimengerti bila kita membatasi pengertian tentang Allah dengan logika manusiawi. Akan tetapi akan terpecahkan bila kita menerima Allah Tritunggal. Karena jelas dikatakan dalam Injil tadi bahwa sebelum dunia diciptakan, firman itu sudah ada. Karena sejak awal firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Tanpa firman atau tanpa Dia, dunia beserta isinya tidak akan ada. Dia tidak diciptakan karena Dia adalah pencipta. Bahkan kegelapan tidak bisa menguasainya. Perihal Allah menjadi manusia itu penting karena hal itu berarti bahwa Yesus sanggup mengerjakan hal-hal yang melampaui batas-batas manusiawi. Tapi dengan menjadi manusia sejati, Yesus bisa memahami pergumulan manusia. Sadarilah bahwa menjadi manusia itu merupakan tindakan yang merendahkan dirinya. Allah yang mulia dan tidak terbatas menempatkan dirinya di posisi manusia yang miskin dan tertindas, bukan menjadi orang yang kaya. Padahal sebetulnya kan dia kaya. Yesus Kristus yang merupakan sumber hidup dan sumber terang, datang ke dalam dunia untuk menerangi manusia yang hidup dalam kegelapan dosa dan memberikan hidup kekal kepada manusia secara rohani yang telah mati, yang ditulis ada dalam Efesus 2 ayat 1, yang bunyinya, kalau dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yesus datang sebagai manusia, di sini jelas, konsep Allah Tritunggal. Jadi, Allah menyatakan terlebih dahulu kepada kita sebagai wujud manusia, supaya kita dapat mengenalnya. Dan tentunya, Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Kita tidak bisa datang kepada Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Respon-respon apa yang dapat kita berikan kepada semua pernyataan tentang firman yang menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia? Satu respon digambarkan dalam ayat 10 dan 11. Adalah respon yang tidak mengenal dan tidak menerima. Dan respon yang lain dijumpai di dalam ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini merupakan apa? Bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita.
Terimalah firman yang telah menjadi manusia yang agung. Terimalah dia sebagai juru selamat, sebagai Raja, sebagai Allah, sebagai firman, sebagai pencipta dan terang. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti mau membayar harga dalam hidup dan hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menghargai pengorbanannya di kayu salib. Karena di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ada dalam Kolose 1 ayat 14. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menghargai pengorbanannya di kayu salib dengan tidak lagi berkompromi dengan dosa dan hidup sebagai manusia baru. Percaya kepada Tuhan harus dibuktikan melalui kehidupan yang menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan secara nyata. Hari terakhir di penghujung tahun ini, kita merenungkan Injil ini untuk mengingat bahwa kita telah menerima kasih karunia di sepanjang hari atau bahkan di sepanjang tahun ini. Yesus yang datang di dunia adalah pribadi yang menemani perjalanan hidup kita dalam memberikan berbagai rahmat yang kita perlukan, supaya kita dapat hidup dengan layak di hadapan-Nya. Ketika kehidupan kita berjalan tidak dengan mulus, bahkan kita pun jatuh ke dalam dosa, Yesus siap untuk mengampuni dan menerima kita kembali, dan memberikan kesempatan baru untuk melangkah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa memperhitungkan dosa kita. Di hadapan Tuhan tidak ada jalan buntu. Kasih karunia-Nya selalu melimpah dan siap untuk menguatkan kita di saat lemah, menghibur kita di saat sedih, memberi harapan di saat kita putus asa. Di penghujung tahun 2022, mari kita renungkan sejauh mana kasih karunia Tuhan itu berbuah di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah selalu mensyukuri kasih karunia-Nya itu dan berupaya untuk tidak menyia-nyiakan, tetapi membagikannya kepada sesama? Semoga Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua yang hadir di sini, sehingga dapat berperan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang senantiasa memotivasi kita, bukan orang lain ya yang memotivasi kita, tapi Tuhan sendiri, untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat menyambut dan merayakan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau tutup saat teduh pagi hari ini, kita mau satukan hati. Bapa yang penuh cinta, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk setiap peneguhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Bahwa kami sungguh adalah anak-anak-Mu yang berharga. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau sungguh hadir bagi setiap kami, memenuhi setiap hati kami dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Hari ini, hari terakhir di 2022, kami menikmati kasih karunia-Mu di sepanjang tahun ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Setiap kami, keberadaan kami, seringkali kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, tapi kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa, yang menopang setiap kami, sampai ada di hari ini. Setahun telah berlalu Tuhan, dengan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami mau sambut hari esok Tuhan, 2023, kasih rahmat Tuhan bagi setiap kami. Tahun berkat buat setiap kami. Tahun pemulihan. Tahun rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa boleh kami nikmati. Kami mau sambut Tuhan tahun 2023 dengan kasih yang berasal daripada-Mu.
Kami mau pakai kuasa sebagai anak-anak Allah yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami mau melangkah dengan iman, karena kami hidup dari percaya, bukan karena melihat. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang menemani setiap kami, melalui hari-hari ke depan Tuhan. Engkau yang senantiasa memegang setiap tangan kami. Terima kasih Bapak. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang menemani hari-hari hidup kami. Kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini. Dan kami mau bawa terus sukacita itu di tahun yang akan datang. Perlengkapi setiap kami, Bapak. Terus murnikan hati kami. Terus murnikan motivasi kami. Dandani hidup kami, Tuhan. Kami mau tanggalkan manusia lama. Kami mau tanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kami mau sambut Tuhan tahun ke depan dengan hati yang baru. Izinkan kami semua menjadi manusia baru. Izinkan kami semua menjadi partner-Mu, rekan kerja-Mu. Biar setiap kami, Tuhan, boleh melalui proses yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga setiap kami boleh mengakhiri garis hidup kami dan menerima kemuliaan yang berasal daripada-Mu. Dampingi kami, ya Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan, dan kami mau sambut hari depan, hari yang bahagia, hari yang penuh sukacita bersama Engkau. Bapa yang penuh cinta, ini kami anak-anak-Mu, kami mau bawa hati yang penuh syukur ini Tuhan, agar supaya seluruh keluarga kami, orang-orang di sekitar kami juga boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bunda Maria untuk setia menemani kami dengan doa-doa suci-Mu. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita mau bersiap untuk foto bersama. Mari kita foto bersama, teman-teman. Oke, yuk. Semua ya. Oke, 1, 2. Oke, bentar ya. 1, 2. Sorry. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih.